Sebenarnya aneh juga ya, kami kan sama-sama dari Indonesia. Namun Nurmandi mengaku tak tahu alasan Redo memilih topik penelitian mengenai LGBT. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Baiklah teman-teman, di berita pertama kita akan membahas tentang Cakra Khan yang sudah menanggapi dirinya dibanding-bandingkan dengan Putri Aryani. Penyanyi Cakra Khan seperti yang sudah diketahui mengikuti ajang pencarian bakat bergengsi tingkat dunia, yakni America's Got Talent 2023, yang mana untuk acara itu diselenggarakan di Amerika Serikat. Ia berhasil lolos nih ke babak selanjutnya setelah mendapatkan 4 yes dari para juri. Pada kala itu Cakra terlihat gugup nih ketika berdiri di atas panggung. Meski demikian, Cakra tetap menyapa seluruh orang yang berada di ruangan itu. Dengan mengenakan jaket coklat, kaos putih, celana hitam, serta sepatu kets, Cakra memegang mikrofonnya dengan kedua tangan. Ia pun memperkenalkan diri di hadapan penonton dan keempat juri. Setelah berbincang singkat dengan para juri, Cakra pun akhirnya bernyanyi di atas panggung dengan membawakan lagu yang berjudul Make It Rain. Penampilan Cakra pun disambut dengan sorakan dan juga tepuk tangan dari penonton. Namun sayangnya, penampilan Cakra sempat dihentikan oleh salah satu juri, yakni Simon Cowell. Simon lantas meminta Cakra untuk membawakan lagu lainnya, dan Cakra pun akhirnya menyanyikan lagu No Woman No Cry. Suara Cakra Khan yang sangat khas tidak bisa dipungkiri mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Apalagi tatapan matanya agak berkaca-kaca nih, mengingat kembali memori di balik lagu itu. Karena teman-teman usut punya usut, ternyata lagu tersebut juga kerap kali dinyanyikan oleh sang ayah. Dan di saat menyaksikan bagaimana penampilan dari Cakra Khan nih, semua penonton kemudian memberikan sorakan dan juga tepuk tangan yang meriah, tanda mereka menyukai penampilan dari Cakra Khan. Mereka bahkan bangkit loh dari tempat duduk dan ikut bernyanyi bersama dengan Cakra. Gak hanya penonton doang nih, tapi para juri AGT juga memberikan standing ovation untuk Cakra Khan dengan suara indahnya itu. Akan tetapi, usai dirinya lolos, pelantun kekasih bayangan ini mengaku bingung nih, lantaran ada banyak netizen yang membandingkan kualitas suaranya dengan Putri Aryani saat tampil di acara tersebut. Ia pun mengatakan, sebenarnya aneh juga ya, kami kan sama-sama dari Indonesia. Tapi yang bikin kesimpulan itu kadang netizennya. Cakra sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak sempat bertemu dengan Putri selama ia mengikuti ajang itu. Namun yang pasti nih, ia dan juga Putri sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Cakra Khan lantas mengatakan, gue sendiri pas tahu ada Putri nih, produsernya bilang ada yang dari Indonesia satu lagi, tapi kita nggak ketemu. Jadi kalau gue sih nggak bisa kontrol netizen ya. Terpenting saya sama Putri bawa nama harum Indonesia. Tuh teman-teman dengerin, jangan suka ngebanding-bandingin. Cakra Khan sama Putri Aryani jelas berbeda. Mereka itu punya nilai plus masing-masing. Dan yang terpenting adalah mereka juga lagi berjuang untuk membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Jadi ayo dong dikasih support. Jangan suka ngejatuh-jatuhin orang, ngebanding-bandingin orang, apalagi sampai ngekritik orang. Ayo kita support anak bangsa yang lagi berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan berbicara tentang Putri Aryani, baru-baru ini dirinya diangkat menjadi Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Riko Amelza Daniel memberikan pengangkatan ini bertepatan dengan hari ulang tahun BNPT ke-13 di Jakarta Theater. Putri sendiri adalah siswi SMKN 2 Kasihan atau SMM Yogyakarta yang berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam America's Got Talent 2023. Peresmian Putri sebagai Duta Damai dilakukan dengan penyematan selendang bertuliskan Duta Damai oleh Riko. Wow, sekali lagi congratulations untuk Putri Aryani. Dan teman-teman, kita akan lanjut ke berita kedua, datanya dari almarhum Redo Tri Agustian. Kemarin kan kita sudah sempat bahas ya bahwa dia itu menjadi korban mutilasi. Dan baru-baru ini terungkap sebuah fakta bahwa dirinya itu ternyata melakukan penelitian terhadap LGBT. Sebelumnya, kasus mutilasi Redo menggemparkan Indonesia. FYI, Redo Tri Agustian diketahui berusia 20 tahun. Ia merupakan mahasiswa semester 4 di program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pihak keluarga menceritakan bahwa Redo ini adalah sosok pemuda yang aktif hingga dikenal banyak kalangan. Mau wali kota, gubernur tahu siapa dia. Selain itu, ia juga orang yang berprestasi dan juga masuk organisasi pramuka. Paman Redo menerangkan bahwa almarhum juga dikenal sebagai anak yang patuh dan juga tidak neko-neko, terutama bagi orang tuanya. Dia menceritakan saat Redo menempuh kuliah di Jogja, tak pernah tuh terdengar kabar yang aneh-aneh dari Redo.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dua pelaku yakni W, RD, dan juga korban sudah saling mengenal melalui sosial media. Menurut hasil pemeriksaan polisi, mereka telah saling mengenal selama 3 hingga 4 bulan. Mereka juga tergabung dalam satu grup yang sayangnya tidak dijabarkan oleh polisi grup apa yang dimaksudkan. Dari perkenalan di media sosial itulah, akhirnya RD datang dari Jakarta ke Jogja atas ajakan si W untuk bersama-sama menemui korban pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Undangan itu lantas disanggupi nih oleh RD yang merupakan warga DKI Jakarta. Tujuan dari undangan W ke Yogyakarta itu tidak lain adalah juga untuk bertemu dengan si Redo atau korban. Setibanya di Jogja, RD ini langsung dijemput oleh si W. RD ini kemudian diajak menginap di tempat kosnya si W yang berada di Dusun Krapyak, Kelurahan Triharjo, Kapanewon, Sleman. Dari pemeriksaan pihak polisi, diduga ketiganya melakukan aktivitas yang tidak wajar di kos itu. Aktivitas yang tidak wajar itu ditengarai mengandung unsur kekerasan yang akhirnya menyebabkan Redo meninggal dunia. Perkiraan waktu meninggalnya itu antara Selasa tanggal 11 Juli 2023 dini hari hingga pagi. Dan untuk kalian yang belum tahu bagaimana kronologi selengkapnya bisa nonton video ini saja, karena untuk di video terbaru ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang update terbarunya. Untuk update terbaru menyatakan bahwa pihak kampus yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengungkap bahwa mahasiswa Fakultas Hukum itu tengah melakukan penelitian yang cukup beresiko. Mereka juga menjawab terkait kabar miring yang muncul terkait almarhum Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Internasional UMY yakni Profesor Ahmad Nurmandi menjelaskan bahwa Redo Tri Agustian tengah melakukan penelitian sebelum meninggal dunia. Penelitian itu terkait kelompok LGBT dan kelompok tak biasa di Jogja. Meskipun belum menjadi mahasiswa semester akhir, dia sudah melakukan penelitian. Rupanya penelitian itu merupakan bagian dari program dana hibah yang ia dapatkan. Nurmandi menjelaskan bahwa Redo merupakan salah satu penerima dana hibah penelitian yang adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek tahun 2023. Namun Nurmandi mengaku tak tahu alasan Redo memilih topik penelitian mengenai LGBT. Penelitian itu diketahui sudah berjalan selama beberapa bulan, namun ia juga tak mengetahui persis sampai mana proses penelitian secara pasti. Ia hanya memperkirakan bahwa Redo sudah mendapatkan sejumlah responden atau informan dengan cara masuk ke komunitas terkait. Berangkat dari penelitian itu, Nurmandi pun menduga bahwa kedua pelaku yakni W dan juga RD merupakan respondennya Redo. Mereka diduga bertemu untuk kebutuhan penelitian mahasiswa asal Pangkal Pinang itu. Pihak kampus pun berencana untuk turut mendalami keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Redo dengan kasus kematiannya hingga berujung mutilasi. Karena itulah mereka membutuhkan informasi penting yang ada di dalam laptop Redo. Salah satu sorotan dalam kasus kematiannya Redo adalah penyebabnya, yakni aktivitas tak wajar yang disampaikan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga kini tidak dijelaskan apa aktivitas kekerasan yang tak wajar yang dimaksudkan. Hal itu pun lantas memunculkan berbagai spekulasi miring, khususnya terhadap korban. Namun Nurmandi menegaskan bahwa anggapan itu hanya datang dari pelaku saja. Sementara itu, dari kampung halaman Redo di Pangkal Pinang, keluarga membantah tegas soal isu miring itu. Mereka pun berharap tidak ada lagi spekulasi semacam itu terhadap korban yang sudah meninggal. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.